Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Mbak Dia Briza, Bapak Imam Wahyono, Kevin Dimas, Mas Muhammad Lutfan, dan Bapak Priyo Supriyadi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 5 yang bertema tentang terapi aktivitas kelompok sosialisasi. Untuk menyingkat waktu, mohon izin untuk bisa memaparkan hasil dari diskusi kami untuk dipresentasikan. Baik, untuk mengawali presentasi kali ini, saya akan memaparkan latar belakang dari terapi aktivitas kelompok sosialisasi. Gangguan jiwa yang terjadi di era globalisasi dan persaingan bebas ini cenderung semakin meningkat. Peristiwa kehidupan yang sangat penuh dengan tekanan seperti kehilangan orang yang dicintai, putusnya hubungan sosial, pengangguran, masalah pernikahan, krisis ekonomi, tekanan dalam pekerjaan, dan diskriminasi meningkat resiko terjadi gangguan jiwa. Banyak metode terapi yang bermanfaat bagi pasien gangguan jiwa seperti terapi kelompok, terapi lingkungan, dan terapi keluarga dapat dilaksanakan pada pasien di lingkungan rawat inap maupun lingkungan masyarakat. Pada pasien kerusakan interaksi sosial akan timbul gejala respon verbal kurang dan sangat singkat, sehingga perlu diberikan rangsangan pada persepsinya secara berkelompok dengan yang namanya terapi aktivitas kelompok. Baik, kita masuk di pembahasan, yaitu pengertian dari terapi aktivitas kelompok sosialisasi atau bisa disingkat TAKS. TAKS adalah upaya memfasilitasi kemampuan sosialisasi sejumlah pasien dengan masalah hubungan sosial. Terapi aktivitas kelompok sosialisasi dilaksanakan dengan membantu pasien melakukan sosialisasi dengan individu yang ada di sekitar pasien. Sosialisasi dapat pula dilakukan secara bertahap dari interpersonal atau satu dan satu, kelompok, dan massa. Aktivitas dapat berupa latihan sosialisasi dalam kelompok. Jadi intinya TAK sosialisasi ini yaitu untuk membantu pasien melakukan sosialisasi dengan pasien yang ada di lingkungannya, atau jika memang pasien itu ada di rumah sakit, rawat inap, bisa dengan teman satu kamarnya atau satu bed kasurnya sebelahan. Itu kita dengan cara bertahap untuk bisa sosialisasi dengan mereka. Untuk jenis-jenis dari terapi aktivitas kelompok secara umum terdiri dari 4, yaitu terapi aktivitas kelompok stimulasi kognitif atau persepsi, TAK stimulasi sensori, TAK orientasi realitas, dan TAK sosialisasi. Pada kesempatan ini kelompok 5 mendapat tema atau kita fokuskan pada terapi aktivitas kelompok sosialisasi. Untuk komponen terapi aktivitas kelompok sosialisasi terdiri dari 8 aspek. Yang pertama yaitu struktur kelompok, di mana struktur kelompok menjelaskan batasan komunikasi, proses pengambilan keputusan, dan hubungan otoritas dalam kelompok. Yang kedua ada besaran kelompok, di mana anggota kelompok yang nyaman itu adalah kelompok kecil yang anggotanya 5 sampai dengan 12 orang. Kemudian yang ketiga adalah lamanya sesi. Waktu dalam satu sesi yang optimal itu antara 20 sampai dengan 45 menit itu bagi fungsi kelompok yang rendah, kemudian 60 sampai dengan 120 menit bagi fungsi kelompok yang tinggi. Yang keempat ada komunikasi, di mana pemimpin perlu mengobservasi peran yang terjadi dalam kelompok. Yang keenam ada kekuatan kelompok, di mana kekuatan kelompok ini adalah kemampuan anggota kelompok dalam mempengaruhi berjalannya kegiatan kelompok.
Yang ketujuh ada norma kelompok, itu standar perilaku yang ada dalam kelompok. Kemudian yang terakhir ada kekohesifan, di mana kekohesifan adalah kekuatan anggota kelompok bekerja sama dalam mencapai tujuan. Selanjutnya untuk tujuan dari TAK sosialisasi ini secara umum itu adalah dapat meningkatkan hubungan sosial dalam kelompok secara bertahap. Kemudian ada tujuan khususnya, yaitu yang pertama, pasien mampu memperkenalkan diri, mampu berkenalan dengan anggota kelompok, mampu bercakap-cakap dengan anggota kelompok, kemudian mampu menyampaikan dan membicarakan topik pembicaraan, mampu menyampaikan dan membicarakan masalah pribadi pada orang lain, dan yang terakhir yaitu mampu menyampaikan pendapat tentang manfaat kegiatan terapi aktivitas kelompok sosialisasi yang telah dilakukan. Kemudian ada aktivitas dan indikasi terapi aktivitas kelompok sosialisasi, di mana aktivitas yang dilaksanakan dalam 7 sesi yang bertujuan untuk melatih kemampuan sosialisasi pasien. Ini pasien yang diindikasi mendapatkan TAKS adalah pasien yang mengalami gangguan hubungan sosial. Yang pertama yaitu pasien yang mengalami isolasi sosial yang telah mulai melakukan interaksi interpersonal. Yang kedua yaitu pasien yang mengalami kerusakan komunikasi verbal yang telah berespon sesuai dengan stimulus. Kemudian untuk TAK sosialisasi terdiri dari 2 sesi, yaitu yang pertama sesi untuk memperkenalkan diri dan yang kedua yaitu sesi perkenalan dengan anggota kelompok. Kemudian ini untuk contoh dari proposal TAK sosialisasi, itu terdiri dari definisi yang terdiri dari pengertian dari TAKS, kemudian tujuan umum dan khusus, di mana tujuan umum tadi itu untuk mampu meningkatkan hubungan interpersonal antar anggota kelompok, berkomunikasi, saling memperhatikan, memberi tanggapan terhadap orang lain, dan bisa mengekspresikan ide serta menerima stimulus eksternal. Kemudian tujuan khususnya itu penderita mampu menyebutkan identitasnya dan menyebutkan identitas peserta lain atau penderita lain, berespon terhadap penderita lain, dan mengikuti aturan main. Selanjutnya ada waktu dan tempat, di mana waktu dan tempat itu terdiri dari hari, tanggal, jam, dan tempat. Selanjutnya metode bisa menggunakan dinamika kelompok, diskusi dan tanya jawab, ataupun bisa bermain peran atau stimulasi. Untuk media dan alat, contoh bisa laptop, musik, lagu, bola tenis, buku catatan, dan pulpen, atau bisa media dan alat lainnya disesuaikan dengan TAK sosialisasi yang ada di masing-masing tempat yang lainnya. Kemudian untuk setting tempat ini kami mencontohkan setting tempat seperti yang sudah ada di PPT ini, yaitu ada keterangannya. Untuk L itu leader, kemudian ada CL yaitu co-leader, F-nya itu fasilitator, O observer, P pasien, dan OP itu operator. Kemudian untuk pembagian tugas itu dari leader, yaitu tugasnya yang pertama untuk menyampaikan proposal kegiatan TAKS, menyampaikan tujuan dan peraturan kegiatan TAKS sebelum kegiatan dimulai, kemudian menjelaskan permainan, mampu memotivasi anggota untuk aktif dalam kelompok dan memperkenalkan dirinya, mampu memimpin TAK dengan baik dan tertib, dan yang terakhir yaitu menetralisir bila ada masalah yang timbul dalam kelompok. Tugas untuk co-leader itu mendampingi leader, kemudian menyampaikan informasi dari fasilitator ke leader tentang aktivitas pasien,
mengingatkan leader jika kegiatan menyimpang dari perencanaan yang telah dibuat. Yang terakhir yaitu mengambil alih posisi leader jika leader mengalami blocking dalam proses terapi. Yang ketiga yaitu ada tugas dari fasilitator, itu untuk menyediakan fasilitas selama kegiatan berlangsung, memotivasi klien yang kurang aktif, kemudian juga bisa memfasilitasi dan memberikan stimulus dan motivasi pada anggota kelompok untuk aktif mengikuti jalannya terapi. Untuk tugas dari observasi yaitu mengobservasi jalannya proses kegiatan, mengamati serta mencatat perilaku verbal dan nonverbal pasien selama kegiatan berlangsung, dan mengawasi jalannya aktivitas kelompok dari mulai persiapan, proses hingga penutupan. Kemudian untuk kriteria pasien, yaitu yang pertama, pasien dengan isolasi sosial menarik diri dengan kondisi mulai menunjukkan kemampuan untuk melakukan interaksi interpersonal. Yang kedua yaitu pasien dengan kerusakan komunikasi verbal yang telah berespon sesuai dengan stimulus yang diberikan. Kemudian untuk proses seleksinya itu mengidentifikasi pasien yang masuk kriteria. Yang kedua mengumpulkan pasien yang masuk kriteria, dan yang ketiga itu membuat kontrak dengan pasien yang setuju ikut TAK, yang meliputi menjelaskan tujuan TAK pada pasien, kemudian rencana kegiatan kelompok dan aturan lain dalam kelompok. Kemudian ini untuk susunan pelaksanaannya, contoh susunan pelaksana TAKS itu ada leader, co-leader, fasilitator, observasi, dan operator. Kemudian untuk pasien peserta TAKS itu dibagi 3 kolom dari nomor, nama, sama masalah perawatannya. Untuk tata tertib dan antisipasi masalah, yaitu yang pertama ada tata tertib pelaksanaan TAKS. Peserta bersedia mengikuti kegiatan TAK sampai dengan selesai. Peserta wajib hadir 5 menit sebelum acara TAKS dimulai. Peserta berpakaian rapi, bersih, dan sudah mandi. Kemudian peserta tidak diperkenankan makan, minum, dan merokok selama kegiatan TAKS berlangsung. Jika ingin mengajukan atau menjawab pertanyaan, peserta mengangkat tangan kanan dan berbicara setelah dipersilakan oleh pemimpin. Peserta yang mengacaukan jalannya acara akan dikeluarkan dari permainan. Selanjutnya ada antisipasi kejadian yang tidak diinginkan pada proses TAKS. Yang pertama yaitu penanganan klien tidak aktif saat aktivitas kelompok, itu memanggil klien, memberikan kesempatan kepada klien tersebut untuk menjawab sapaan perawat atau klien yang lain. Kemudian yang kedua itu bila klien meninggalkan permainan tanpa pamit. Yang pertama yang dilakukan yaitu panggil nama klien, tanya alasan klien meninggalkan permainan. Yang ketiga itu berikan penjelasan tentang tujuan permainan dan berikan penjelasan pada klien bahwa klien dapat melaksanakan keperluannya, setelah itu klien boleh kembali lagi. Kemudian yang ketiga, bila ada klien lain ingin ikut, yang harus dilakukan yaitu berikan penjelasan bahwa permainan ini ditunjukkan pada klien telah dipilih. Katakan pada klien lain bahwa ada permainan lain yang mungkin dapat diikuti oleh klien tersebut. Kemudian jika klien memaksa, beri kesempatan untuk masuk dengan tidak memberi peran pada permainan tersebut. Ini daftar pustaka yang kita ambil atau referensi yang kita ambil dari web maupun buku.